Hai teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan teori sosiologi agama dari Emil Durkheim, fungsi integratif dan fungsi kohesif. Dan teman-teman jangan lupa disimak dengan baik-baik ya, karena ini teori yang sangat penting. Kita masuk pada yang pertama, latar belakang. Emil Durkheim dikenal sebagai salah satu figur pendiri sosiologi modern. Pendekatannya terhadap agama sangat berbeda dari teolog yang fokus pada kebenaran dogma. Durkheim justru melihat agama sebagai fenomena sosial yang harus dijelaskan melalui analisis fakta sosial lain. Menurut Durkheim, signifikan utama agama tidak terletak pada dimensi supranatural, melainkan pada fungsi sosialnya yang krusial dalam memelihara kohesi dan keberlanjutan masyarakat. Kemudian kita masuk pada pembahasan rumusan masalah. Bagaimana Emil Durkheim menjelaskan asal-usul dan sifat dasar agama melalui studi totemisme? Apa yang dimaksud dengan fungsi integratif dan fungsi kohesif agama menurut teori sosiologi agama Emil Durkheim? Kemudian bagaimana teori Durkheim tentang agama dapat menjelaskan peran agama dalam memelihara keteraturan dan keberlanjutan masyarakat? Tujuannya untuk menganalisis penjelasan Emil Durkheim mengenai asal-usul dan sifat dasar agama melalui studi totemisme. Kedua, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konsep fungsi integratif dan fungsi kohesif agama dalam teori sosiologi agama Emil Durkheim. Dan yang ketiga, untuk mengkaji bagaimana teori Emil Durkheim tentang agama dapat menjelaskan peran esensial agama dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan dalam masyarakat. Kita masuk pada pokok pembahasan. A. Bagaimana Emil Durkheim menjelaskan asal-usul dan sifat dasar agama melalui studi totemisme? Durkheim secara revolusioner mencari asal-usul agama bukan dari teolog atau psikologi, melainkan dari bentuknya yang paling elementer dalam The Elementary Form of the Religious Life. Ia mengkaji totemisme suku aborigi Australia yang diyakininya dapat mengungkapkan esensi universal semua sistem kepercayaan. Durkheim menemukan bahwa totem yang seringkali berupa hewan atau tumbuhan suci bagi suatu klan berfungsi sebagai objek pemujaan dan representasi identitas kelompok. Anggota klan memiliki ikatan mistis dengan totem tersebut, melaksanakan ritual khusus dan mematuhi tabu yang terkait dengannya, menunjukkan rasa hormat dan kekaguman terhadap kekuatan yang mereka persepsikan. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan bagian B, yaitu fungsi integratif dan fungsi kohesif agama menurut teori sosiologi agama Emil Durkheim. Durkheim mengemukakan bahwa fungsi utama agama terletak pada kemampuannya membentuk dan mempertahankan tatanan sosial, bukan pada aspek supranatural. Fungsi integratif melibatkan penyatuan individu ke dalam kesatuan moral dan sosial. Ini dicapai terutama melalui pembentukan dan penguatan kesadaran kolektif, sekumpulan kepercayaan, nilai, dan sentimen yang dianut bersama oleh anggota masyarakat. Agama menyediakan dasar bagi pandangan dunia yang seragam dan norma-norma moral yang disepakati yang penting untuk identitas kolektif. Fungsi kohesif agama menekankan pada kemampuan untuk menjaga anggota masyarakat tetap bersatu dan mencegah disintegrasi. Ini terlihat dalam penguatan solidaritas mekanik di mana masyarakat tradisional memiliki kesamaan, keyakinan, dan praktik agama menciptakan rasa persatuan yang kuat. Kemudian kita masuk pada bagian C. Teori Durkheim tentang agama secara komprehensif menjelaskan peran krusial agama dalam memelihara keteraturan dan keberlanjutan masyarakat. Durkheim secara komprehensif menjelaskan bahwa agama adalah institusi sosial krusial untuk menjaga keteraturan dan keberlanjutan masyarakat, yang ia anggap sebagai realitas moral sui generis.
Ia berpendapat bahwa masyarakat membutuhkan kekuatan moral pengikat yang disediakan oleh agama. Untuk keberlanjutan masyarakat, agama berfungsi sebagai media utama transmisi nilai dan sosialisasi antar generasi. Melalui pendidikan agama, cerita suci, dan partisipasi ritual, identitas kolektif serta memori kolektif ditanamkan pada anggota baru, memastikan kontinuitas budaya dan moral. Agama juga memberikan identitas kelompok yang kuat, melampaui individu, serta menawarkan dukungan emosional dan makna di masa krisis, membantu masyarakat beradaptasi dan bangkit kembali. Kemudian, kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu agama merupakan fakta sosial yang vital, bukan sekedar keyakinan gaib yang muncul dari proyeksi kekuatan kolektif masyarakat ke dalam simbol-simbol suci. Durkheim menyoroti peran agama ganda sebagai kekuatan integratif yang menyatukan individu melalui kesadaran kolektif, nilai-nilai agama dan pengalaman sosial intens dalam ritual, serta kekuatan kohesif yang menjaga stabilitas masyarakat dengan memperkuat ikatan solidaritas, membentuk identitas kelompok, menawarkan dukungan emosional, dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih teman-teman.